Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi untuk kuliah kinetika dan katalisa. Dan untuk pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang konstanta laju reaksi. Jadi kalau misalnya kita sedikit review dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, kita banyak membahas tentang kinetika reaksi dan juga laju reaksi. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang order reaksi. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk konstanta laju reaksi. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan konstanta laju reaksi, perlu diketahui dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, jadi mungkin kemarin kita sudah belajar persamaan bagaimana menentukan laju reaksi, ya kan? Di mana laju reaksi itu adalah fungsi dari konsentrasi reaktannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sekarang saya ingin menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi reaktan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa persamaan untuk laju reaksi ya yang secara umum R sama dengan K kali A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Ini misalnya untuk reaksi yang reaktannya A dan B ya. Jadi misalnya ada reaksi A tambah B jadi C, begitu kan misalnya. Nah ini secara umumnya laju reaksinya itu kan persamaan adalah seperti ini. K dikali konsentrasi A pangkat order reaksinya dikalikan konsentrasi B pangkat order reaksinya ya. Jadi dari persamaan ini kita sudah ketahui, kita dapat mengetahui bahwa laju reaksi ini, R ini kan laju reaksi. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh konsentrasi reaktannya ya. Jadi di sini disebutkan bahwa konsentrasi reaktan akan mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, itu artinya adalah semakin banyak jumlah partikel di dalam zat tersebut. Akibatnya, partikel yang saling bertumbukan itu juga semakin banyak. Oleh karena itu, reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi reaktan, ya, ini semakin besar konsentrasi reaktan, maka reaksinya bisa berlangsung lebih cepat atau laju reaksinya meningkat. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah temperatur. Temperatur ini mungkin bisa kita hubungkan nanti dengan persamaan Arrhenius. Jadi salah satu cara untuk menentukan nilai K di sini ini kan dengan menggunakan hukum Arrhenius ya. Arrhenius. Di mana persamaan Arrhenius ini di dalamnya itu terdapat variabel temperatur. Jadi dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa laju reaksi ini juga dipengaruhi oleh temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, maka akan semakin banyak molekul yang bertumbukan persatuan waktu. Nah, kondisi tersebut akan mempercepat laju reaksi. Jadi semakin tinggi temperaturnya, laju reaksinya juga semakin cepat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pengadukan. Nah, proses pengadukan ini juga terkait dengan usaha untuk mempermudah terjadinya tumbukan antar molekul ya. Di sini dikatakan bahwa proses pengadukan akan mempermudah terjadinya tumbukan antar molekul sehingga reaksi lebih mudah terjadi. Dan yang keempat adalah katalisator. Katalis ini menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi bisa berlangsung lebih cepat. Jadi ini mungkin kalian udah sering dengar cara kerja dari katalis, di mana katalis ini dia bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi sehingga reaksinya bisa berlangsung lebih cepat. Jadi ini beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Kemudian tadi di awal saya lupa menyampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang laju reaksi itu akan terkait dengan tumbukan antar molekul. Nah, jadi molekul dari zat-zat yang bereaksi itu atau molekul-molekul dari reaktannya itu selama berlangsungnya reaksi itu kan akan terjadi tumbukan-tumbukan. Nah, nanti jadi laju reaksi itu akan terkait dengan
tumbukan antar molekul. Makanya di beberapa poin ini kan disebutkan kan pengaruh konsentrasi, pengaruh temperatur, dan juga pengaruh pengadukan terhadap proses tumbukan yang terjadi di dalam reaksi tersebut ya. Jadi itu kaitannya antara laju reaksi dengan tumbukan antar molekul. Berikutnya kita akan masuk ke bahasan tentang konstanta laju reaksi. Jadi konstanta laju reaksi atau yang dilambangkan dengan K ya. Jadi mungkin kalau tadi saya tulis persamaannya gini, R sama dengan K dikali konsentrasi A dikali ini misalnya pangkat ordernya X dikali konsentrasi B ini ordernya Y ya. Misalnya persamaannya seperti ini, yang ini nilai K di sini ini adalah konstanta laju reaksi ya. Jadi konstanta laju reaksi itu adalah tetapan yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi kimia. Jadi di sini adalah konsentrasi reaktannya dan di sini adalah laju reaksinya ya. Maka itu dikatakan bahwa nilai K ini menunjukkan hubungan antara konsentrasi reaktan dengan laju reaksi kimia. Nilai konstanta laju reaksi ini bergantung pada beberapa hal, diantaranya itu jenis reaktan, suhu, dan juga katalis. Kemudian, nilai K ini bersifat spesifik untuk reaksi dan temperatur tertentu. Di mana nilai K ini umumnya ditentukan berdasarkan percobaan. Kemudian bagaimana hubungan antara nilai K dengan suhu? Ya, nilai K ini berbanding terbalik. Kita bahas hubungannya dengan waktu terlebih dahulu ya. Jadi kalau hubungan antara nilai K dengan perubahan waktu, ini dia berbanding terbalik. Jadi di mana semakin cepat atau semakin pendek waktunya, itu kan artinya semakin cepat reaksi berlangsung ya. Semakin cepat reaksi berlangsung, itu artinya nilai K-nya semakin besar. Nah, kalau hubungannya antara nilai K dengan suhu, dia berbanding lurus. Semakin tinggi suhu reaksi, maka nilai K semakin besar. Hal ini masih terkait dengan penjelasan saya di slide sebelumnya tadi, di mana temperatur yang tinggi itu kan akan meningkatkan laju reaksi, ya kan? Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai K yang semakin besar ini juga mengindikasikan bahwa laju reaksinya semakin besar. Jadi antara laju reaksi dengan nilai K itu dia berbanding lurus. Oke? Di pertemuan yang lalu, kalau saya tidak salah di pertemuan 2 ya, saya sudah pernah sedikit menyinggung tentang persamaan Arrhenius, di mana persamaan Arrhenius ini adalah persamaan yang menghubungkan antara konstanta laju reaksi ini dengan temperatur, ya. Jadi nilai K ini salah satunya bisa ditentukan juga dengan menggunakan persamaan Arrhenius ini, di mana bunyinya adalah K sama dengan A eksponensial minus EA per RT. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini, di mana K tadi ini kan adalah konstanta laju reaksi, ya. Kemudian A itu adalah konstanta frekuensi tumbukan, atau sering juga disebut dengan faktor frekuensi. Kemudian EA ini adalah energi aktivasi, dan R ini adalah konstanta gas. Kemudian T ini adalah temperatur absolut. Jadi itu kalau misalnya nanti kalian menemukan soal di mana ada semua data-datanya ini, kalian bisa menentukan nilai K-nya menggunakan persamaan Arrhenius. Kemudian bagaimana dengan satuan dari K tersebut? Nah, di sini saya tuliskan, kalian juga harus tahu bahwa satuan konstanta laju reaksi itu tergantung dari order reaksinya. Jadi antara reaksi orde 0, orde 1, orde 2, dan seterusnya itu berbeda-beda ya satuan K-nya.
Dan di sini kalian bisa lihat bahwa untuk reaksi orde 0 ini satuannya adalah molar per second atau mol per liter second ya. Untuk reaksi orde 1 satuan untuk K-nya adalah 1 per second. Untuk reaksi orde 2 1 per molar second atau liter per mol second. Dan untuk reaksi orde 3 satuan untuk K-nya itu adalah 1 per molar kuadrat second atau liter kuadrat per mol kuadrat second. Nah, jadi ini kalian harus perhatikan ya. Jadi nanti kalian tahu bahwa untuk reaksi dengan orde yang berbeda-beda itu maka satuan K-nya juga akan berbeda-beda. Setelah ini saya akan langsung masuk ke contoh soal, di mana contoh soalnya ini saya ambil dari modul yang sudah di-upload di e-learning ya. Jadi ini ada satu contoh soal saya ambil dari modul. Ada suatu reaksi oksigen tambah NO menghasilkan 2 NO2 ya. Di mana diketahui data-data tiap eksperimen atau tiap percobaan adalah sebagai berikut. Sini ada percobaan ke-1 sampai percobaan ke-5. Kemudian dari sini konsentrasi masing-masing reaktannya diukurkan, diketahui. Di sini ada reaktannya oksigen dan ini ada NO ya. Bagi berikut, kemudian diketahui juga laju reaksinya. Ini adalah laju reaksinya ya. Oke. Antara percobaan pertama sampai percobaan kelima ini lajunya berbeda-beda. Oke. Sekarang diminta untuk menentukan orde dan tetapan laju reaksinya. Jadi sebenarnya bentuk soal seperti ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya, ketika kita membahas tentang orde reaksi. Nah, di situ juga ada satu soal yang dimana dalam soal tersebut dihitung nilai K-nya ya. Jadi mungkin ini untuk mereview saja. Di sini juga diminta untuk menentukan orde reaksinya ya. Pertama, untuk menentukan orde reaksi, ini sudah pernah saya sampaikan juga di pertemuan 3 yang lalu. Kita kan mau menentukan orde reaksi untuk O2 dan NO. Jadi dari berdasarkan reaksi ini persamaan untuk laju reaksinya itu adalah R sama dengan K dikali konsentrasi O2. Ini ordenya kita belum ketahui, misalnya M ya. Ini kita samain aja sama soal. Kemudian kali konsentrasi NO, pangkat ordenya misalnya N ya. Nah, ini persamaan untuk laju reaksi dari reaksi berikut ya. Dari reaksi berikut. Oke. Sekarang kita menentukan nilai M-nya dulu. Kita menentukan nilai M. Oke. Untuk menentukan nilai M, kita cari yang konsentrasi NO-nya ini sama. Nah, ini kan sama nih. Berarti kita gunakan data 1 dan data 2. Nah, di sini kita gunakan data 1 dan data 2. Ya, jadi perbandingan. Kita bisa menentukannya dengan cara membandingkan antara kedua data tersebut. Jadi di sini laju 2 per laju 1 sama dengan nih. Ini kan tadi lajunya ini K dikali O2 pangkat M kali NO pangkat N ya kan. Dan di sini untuk laju 2-nya ini persamaannya sama ya antara ini sama ini tadi sama persamaannya kan. Mungkin saya hapus. Nah, kemudian di sini ada angka 2 kecil ini menunjukkan bahwa ini adalah percobaan yang kedua. Kemudian yang di bawah ini ada angka 1 kecil ini menunjukkan percobaan yang pertama. Ya. Jadi ini dibandingkan, kemudian karena nilai konsentrasi NO-nya sama kan antara eksperimen 1 dan 2, maka ini bisa dihilangkan. Jadi tinggal
K dikali konsentrasi O2, di mana kita bandingkan antara percobaan 2 dengan percobaan 1. Ya. Kemudian kita juga bisa asumsikan bahwa nilai K-nya ini sama. Jadi kita tinggal peroleh persamaan yang tersisa adalah seperti ini. Ya. Konsentrasi O2 di percobaan 2 dibandingkan dengan konsentrasi O2 di percobaan 1. Kemudian sekarang kita masukkan lajunya yang di percobaan 2 6,4 kali 10 pangkat minus 3. Ya, ini berarti yang percobaan 2. Kemudian yang percobaan pertama 3,21 kali 10 pangkat minus 3. Sini. Ya. Ini tinggal dihitung. Kemudian ini kan ruas kiri, ruas kanannya itu adalah yang ini ya. Ini yang saya beri kotak biru, ini ruas kanannya dimasukkan konsentrasi O2-nya. Ya. Jangan lupa ini ada pangkatnya M. Nah, di sini nanti kalian hitung diperoleh nilai M-nya. Di sini didapat M-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian sekarang kita mau mencari order reaksi untuk yang reaktan NO. Sekarang untuk mencari nilai N-nya ya. Mungkin saya geser. Sekarang kita mau mencari nilai N-nya, ya kan? Di mana nilai N ini adalah order reaksi untuk reaktan yang NO. Sekarang kita cari, karena kita mau mencari nilai N-nya, kita cari konsentrasi O2-nya itu yang sama. Yaitu nih ya, di percobaan 1 dan 3. Jadi kita nanti bandingkan percobaan 1 dan percobaan 3. Di sini karena konsentrasi O2-nya sama ya. Sama-sama 1,1 kali 10 pangkat minus 2. Ini caranya sama, tinggal dibandingkan antara laju reaksi di percobaan 3 dengan laju reaksi di percobaan 1. Kemudian ini karena O2-nya sama, bisa kita coret. Juga nilai K-nya sama, bisa kita coret. Nanti tinggal kalian masukkan. Ini laju yang 3-nya. Ya kan? Kemudian ini laju yang pertama. Dan ini 2,6 ini konsentrasi NO yang percobaan 3. Kemudian yang 1,3 ini konsentrasi NO di percobaan pertama. Kalian hitung diperoleh N-nya sama dengan 2. Ya. Tadi kan kita sudah tahu bahwa M-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 2. Berarti ini R sama dengan K kali O2 pangkat 1 ya, kali NO pangkat 2. Oke, jadi ini sama kayak ini ya. R sama dengan K dikali konsentrasi O2 dikali konsentrasi NO dipangkatkan 2. Nah, ini adalah persamaan untuk laju reaksinya. Sekarang, setelah kita sudah mengetahui order reaksinya, kita bisa menentukan nilai K-nya. Ya. Nilai K-nya kita bisa tahu. Nah, untuk menentukan nilai K, kita bisa mengambil mengambil salah satu data percobaan. Ya, di sini kalau saya lihat ini yang digunakan adalah data yang pertama ya. Saya hapus. Jadi ini data yang pertama yang digunakan untuk menentukan nilai K. Jadi kalian bisa pilih data manapun ya yang akan digunakan untuk menentukan nilai K. Ini kan karena persamaannya seperti ini ya. Maka kita bisa menentukan K-nya. Dari sini ya, K akan sama dengan R per O2 kali NO kuadrat. Nah, nanti untuk R-nya adalah yang ini, 3,21 ya, ini R-nya. Kemudian untuk konsentrasi O2-nya yang ini
1,1 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian NO-nya adalah yang ini. 1,3 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa ini ada pangkat 2-nya. Ya. Setelah itu kalian tinggal hitung, maka diperoleh nilai K-nya adalah 1,73 kali 10 pangkat 3. Ya. Karena ini order reaksinya adalah, total order reaksinya itu adalah 3. Ini kan tadi M-nya 1. Ini total order reaksinya. M tambah N. Jadi kan M-nya 1, N-nya 2. Berarti 3. Ya. Jadi ini total order reaksinya adalah 3. Maka kalian bisa menentukan satuan yang tepat untuk nilai K ini. Di mana satuan untuk reaksi order 3 adalah liter kuadrat per mol kuadrat sekon. Coba mungkin nanti sambil saya tunjukkan lagi supaya tidak bingung ya. Jadi penting juga untuk kalian menghitung order reaksi total supaya kalian bisa menentukan satuan yang tepat untuk nilai K. Ini kan reaksinya tadi order 3 ya. Sekarang kita lihat tadi kan sudah ada catatan dari saya. Ini adalah satuan untuk reaksi order 3, liter kuadrat per mol kuadrat sekon ya. Maka di sini adalah liter kuadrat per mol kuadrat sekon. Nah, ini adalah satuan yang tepat untuk nilai K pada reaksi ini. Oke. Itu saja materi dari saya untuk pertemuan 4 ini. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa diterima dan dipahami dengan baik. Kalau bisa ada pertanyaan, silahkan sampaikan dalam forum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.